warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kadila. Di video kali ini aku akan membahas soal seleksi mandiri SMITS dan Unair. Ini bagian khusus TPA ya guys. Jadi kalian belum nonton part 1, 2, dan 3 silahkan dicek di playlist YouTube aku ya. Bagi kalian yang butuh soal ujian mandiri persiapan Unair baik Saintek maupun Sosum serta ITS, kalian bisa order di WA admin di sini. Harganya 30.000 ya, lagi ada promo. Jika kalian mau buku fisik, silahkan diorder di Shopee, TikTok maupun di Tokopedia ya. Semoga soal ini membantu kalian lebih maksimal lagi ya dalam persiapan ujian mandirinya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di like, comment, subscribe dulu video channel YouTube ini biar video channel YouTube ini bisa berkembang ke depannya ya. Dan ini merupakan hari Minggu, jadi kalian harus tetap semangat ya dalam persiapan jalur mandiri ya. Semangat meraih PTN impian kalian. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama mengenai nilai 0,5 ditambah dengan 0,6 dikuadratkan itu berapa? Oke. Ya, seperti biasa ya, kalian tambahin dulu angka yang di sini. Berarti kan 0,6 tambah 0,5 itu adalah 1,1 ya. Jadi 1,1 lalu kita kuadratin sama dengan 1,1 dikuadratkan sama aja kayak kalian kalau bingung kali-kali biasa aja ya, 1,1 atau 11 kali 11 kan 121 ya. Jadi taruh angka, dua angka belakang koma. Jadi jawabannya adalah 1,21. Oke. Jadi ini hati-hati ya. Masih sederhana, jangan sampai salah. Oke, lanjut. Nilai 20% dari 15% dari 200 adalah. Nah, ini bertubi-tubi ya caranya ngerjainnya, sama juga. Yaitu 20 per 100 dikali dengan 15 per 100 ya. Lalu dikalikan dengan 200 begitu. Nah, tinggal kalian coret-coret aja. Ini dicoret dengan ini. Oke, ini dicoret dengan ini. Jadi kan sisa 15 kali 2 itu 30. 30 dikali dengan 2 adalah 60. Berarti 60 per 10 ya kan? Nah, 60 per 10 adalah 6. Oke, maka jawabannya adalah option A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. 70 per 240 dan semuanya setiap penyebutnya kan beda-beda ya. Jadi kalian cari aja penyebut yang bisa dibagi dengan 240, 360, 120 dan sama 7,2. Nah, sebenarnya kita udah dibantu nih sama angka 7,2 ini, cuman kita jadiin dia bukan 7,2 karena angkanya kan semua penyebutnya ratusan ya adik. Jadi kalian jadikan semuanya dalam bentuk ratusan juga. Jadi 7,2 tuh kalau kali 100 kan 720 ya. Nah, jadikan semuanya 720. Karena itu angka terbesarnya ya. Jadi 720 dibagi 240 adalah 3. 3 kali 70 adalah 210. Dan 720 dibagi 360 adalah 2. 2 kali 50 100 ya. Masih ingat kan caranya? Jadi 720 ini dibagi dengan ini lalu dikali dengan ini. Begitu untuk angka-angka selanjutnya. Jadi 720 dibagi 120 itu adalah berapa? 5 ya. 5 kali 12 adalah 60. Atau aku salah bagi ya? 720 dibagi dengan 120. Ya, 6 kali 12 adalah 72 ya. Oke. Lanjut, 720 dibagi dengan 7,2 adalah 100 kali 2,1 adalah 210. Oke, ketika dijumlahkan 210 dengan 172 dan 210 totalnya adalah 592 ya. Dibagi dengan 720. Kalau dibagi maka dapatnya adalah
Sebenarnya kalau dibagi langsung kan emang nggak bisa ya. Kayaknya ini harus dibagi dengan sama-sama penyebut dan pembilang, itu adalah 4. Jadi dibagi 4, 148 yang di pembilangnya, sedangkan penyebutnya kalau dibagi 4, 180. Nah, jadi jawabannya hanya mengarah ke sini aja, teman-teman. Ya, maka jawabannya adalah option C. Begitu, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 12,5% dari 512. Ingat ya, ini bagian TPA, hitungan dasar, jadi jangan sampai salah. Oke, kalau kita tulis 12,5 dibagi dengan 100 ya, lalu dikalikan dengan 512. Oke, jadi 12,5 dengan bagi 100 itu kalau sama-sama kita bagi berapa bagusnya? Sama-sama dibagi dengan 12,5 bisa nggak ya? 100 dibagi 12,5 itu kan 8 ya. Oh, bisa. Sama-sama dibagi 12,5 berarti kan 1/8 ya. Dikali 512. Sama aja kayak 512/8 ya. Maka jawabannya adalah 64. Oke. Nah, 64 itu akar dari berapa? 2 pangkat berapa adik? 2 pangkat 6 ya. Jadi sebanyak 6 juga. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya, 16. Dikali 2, 32. 32 kali 2 adalah 64 ya. Begitu. Maka jawabannya adalah option C. Lanjut soal berikutnya. Akar dari 0,81 adalah 0,9 ditambah dengan akar 3 dari 512 itu adalah 8, karena 8 kali 8 kali 8 adalah 512 ya. Jadi ini jawabannya adalah 8,9. Oke, jawabannya option C. Kemudian ini ada pecahan ya. Nilai P dari persamaan di atas adalah, ini tinggal dikali silang. 5 kali 20 berapa? 100 sama dengan P kuadrat, ya kan? Nah, kalian cari akar. Berapa akar dari 100? Sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah option A. Lanjut ke soal, ini udah beda ya, ini bagian perbandingan kuantitatif ya. 4 kuadrat bagi 2, jadi nilai X itu ya, 4 kuadrat itu kan 16 ya, 16 dibagi 2 adalah 8. Sedangkan nilai Y-nya adalah 3 kali 3, 9, 9 kali 3 adalah 3. Berarti nilai X itu lebih besar dibanding Y. Kemudian soal berikutnya, jika 5P per Q, jika 5P per Q sama dengan 2. Oke. Jadi ini kita rubah dulu. Ini sama dengan kayak 5P sama dengan 2Q ya, dikali silang. Nah, udah dapat, maka kalau misalnya bagusnya kita pen ya, karena kan semua di sini ada yang P-nya aja, ada yang bentuk P kuadrat, ya kan? Jadi kan kalau kita misalkan P ini nilainya berarti kan 2 ya. Ingat, banyak sekali terjadi kesalahan, P-nya itu 5, bukan 5, itu masih persamaan. Kalau ke perbandingan, P-nya itu 2, Q-nya itu adalah 5. Oke? Nah, kalau misalnya kita, mungkin nggak ya, kita masukkan nilai Q-nya 5, P-nya 2. Takutnya nggak temu ya, guys. Gini aja, biar adil, P-nya P kuadrat aja. Ya kan, kalau kita jadiin P kuadrat berarti kan 2-nya juga kuadrat ya. Maka sama dengan 4. Gitu aja lah kalau susah. Jadi kalau Q-nya 5, berarti kan
Kalau misalnya Q-nya kita anggap kurang 1, berarti kan 5-nya kurang 1 sama dengan juga 4 ya. Oke, jadi dari persamaan ini kelihatan bahwa P kuadrat itu sama dengan Q kurang 1. Ini kita aja yang membuktikannya. Ya, Q kurang 1. Cuman kan di soal ini ada nggak ya? P kuadrat Q kurang 1 ada ya yang ini. Oke, jawabannya adalah option C ya. Dirubah dulu bentuknya ya. Karena kita tahu P-nya segini. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Jika N adalah bilangan sembarangan dengan X kuadrat ditambah 2 dan Y 2N kuadrat tambah 2, maka hubungannya adalah, oke, jadi kalau kita tulis dulu, nilai X-nya kan sama dengan N kuadrat yang ditambahkan dengan 2 ya. Sedangkan Y-nya adalah 2N kuadrat ditambahkan dengan 2. Oke, jadi kalau kita lihat hubungannya, N kuadrat ini nilainya lebih kecil ya dibanding 2N kuadrat untuk nilai manapun guys. Jadi sebenarnya gampangnya fokus ke sini aja berarti kitanya, ke ini. Ya kan? Karena dia 2 kali, berarti kan N kuadrat itu lebih kecil dibanding 2N kuadrat. Udah, nggak perlu kalian cari nilai N tuh berapa. Kalau kalian buktikan boleh, N-nya anggap 2, ya tetap aja 2 kali 2, 4. Tapi kalau 2N kuadrat, berarti kan 2 kali 2, 4, 4 kali 8. Jadi tetap aja dia lebih kecil. Jadi nilai X akan lebih kecil dibanding Y-nya. Ya, maka jawabannya B. C ya. Oke, next soal berikutnya. Jika K adalah 1/3 dari 60 dan I adalah 1/4 dari 64, maka adalah, kita tulis dulu ya guys. Jadi K itu sama dengan 1/3 dari 60 dan I itu 1/3 juga dari 64. Iya kan? 3/4 ya, 1/3 dari 60 dan 3/4. Oke, sorry. 3/4 ya. Oke. Jadi kalau kita cari pun juga bisa sih, 64 bagi 4 kan 16 ya. Ya kan? 16 kali 4, 64. Berarti ini adalah 48. Kalau ini dicoret aja, ini sama ini dapat 20 ya. Oke, berarti nilai K akan lebih kecil dibanding I. Ya kan? Oke adik-adik, segitu dulu jawaban yang bisa aku jelaskan ya. Mohon maaf kalau ada suara kendaraan karena rumahku di komplek banyak kendaraan yang lewat-lewat di hari Minggu ini ya. Jadi maklumin aja ya. Semoga di 10 soal ini membantu kalian dalam persiapan SMITS dan Unair ya. Jadi dicek dulu part 1 sampai part 3-nya baru lanjut ke part 4. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.